tadi kan kita udah bikin video soal komunitas Matic Betul. Jakarta nih sama Bang Dika. Mungkin kita ulas dulu pertama modifikasinya. Ini dulu nih, motornya dulu nih. Ini Vario 150 atau 25 ini? 150 tahun 2015. Oke, dan kalau ngeliat modifikasinya simpel tapi enak, bisa jelasin nggak modifikasinya apa aja nih? Jadi modifikasi part-part yang saya pakai itu sebenarnya sederhana, nggak terlalu banyak berubah. Cuma ada part-part aftermarket emang buat penampilan. Satu dari body saya airbrush. Ini airbrush mualis, saya ngambil list-listnya itu dari motor-motor BMW Eropa. Karena tarikannya kan simpel-simpel tuh. Iya. Dan pas juga nih buat garis desain Vario. Terus apa lagi nih bahannya nih? Dan kedua dari velg, saya pakai velg Daytona. Daytona, terus di cakram saya pakai KTC, kaliper saya pakai KTC. Untuk sok belakang saya pakai KTC. Jadi untuk kaki saya perpaduan antara KTC dan Daytona. Gitu. Nah, ini pertanyaan nih. Kan kalau modifikasi Matic itu tadi kan pas di video yang pertama buat motor harian. Nah, kira-kira ini motor dipakai harian nggak sih? Soalnya bersih banget nih. Kalau motor saya pribadi jujur buat harian, karena bukan motor kontes, tapi saya punya prinsip kalau kita nggak bisa di panggung, seenggaknya kita kontes jalanan. Tapi emang enak nih bahannya nih, bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang pakai Vario yang generasi ketiga generasi ke yang pertama ya, Vario 150 pertama Iya. ya. Enak nih ngeliatnya. Kita lanjut lagi ke modifikasi Vario selanjutnya. Lanjut lagi nih. Ini sama siapa ya nih? Mas Andi. Andi. Nah, ini motor apa nih? Motor Vario 150. Nah, ini mirip-mirip yang tadi punya Dika juga, tapi Betul. pasti ada ubahan yang bedanya. Coba bisa jelasin. Kalau ini sih sama, untuk peleknya sama, terusnya gua itu pakai Nissin Samurai, terusnya master sama handle-nya itu pakai RCB. Yes. Nah, dan kalau untuk shock breaker gua sih emang milihnya all-in. Aduh. Karena lebih soft dan empuk sih. Nah, ini ada pertanyaan nih saya nih. Kalau ngeliat modifikasi anak-anak Matic Jakarta itu, inspirasinya itu dari mana sih? Kalau sebenarnya kalau inspirasi sih emang gua tuh dari awal tuh emang demen motor yang bersih ya kan. Nah, itu kan kebetulan kan join juga dan lihat nih untuk member-member itu bersih semua, rapi, ganteng lah pokoknya, itu gua banget lah ini. Iya. Ini juga keren nih, pakai emblem-emblem gitu. Ya. Limited edition. Emang limited edition sih. Kalau ubahan gitu udah pakai veloscope gitu, mesin ada ubahan nggak gitu? Kalau mesin sih masih standar ya. Masih standar ya? Masih standar. Ini kalau emang kombinasi pelek Daytona ini bodi warna putih, aduh, Emang dikit mewah. keren nih. Kita lanjut lagi ke modifikasi selanjutnya. Lanjut lagi nih, ini sama siapa nih? Bagus. Nah, Atau dibilang Superwet sih, gue ada IG-nya juga. wow, itu pasti teman-teman yang mantau websitenya Grid Otomotif ini pasti pernah ngeliat nih ubahannya, karena ini banyak juga nih ubahannya. Iya. Nih. Apa aja nih, bisa jelasin nggak? Mungkin dari kaki-kaki, terus pengereman, speedometer, lampu, mesin, udah diubah semua sih. Knalpot juga udah juga. Nah, itu kan banyak nih ubahannya nih. Bisa nggak Bagus nyerita 3 part yang paling dibanggakan dari motor ini? 3 part ya. Iya. Oke. Yang pertama sih dari speedometer, itu gua beli pesen barangnya itu seharga 4.750.000. Itu dari Vietnam, barang Vietnam. Pantes Ya sih. banyak yang dipakai aliran Vietnam, Thailand kayak gitu, banyak juga. Part selanjutnya? Selanjutnya mungkin shock breaker. Gua pakai Ohlin HO 545. Itu gua ambil harga 4 juta. Itu lumayan sih, untuk Ohlin sendiri gua pakai aman, nyaman juga. Ya, harga gitu kalau bisa jangan bohong ya harga. Iya, benar. Part yang terakhir. Part yang terakhir mungkin mesin kali ya. Karena kan ini basic motor gua cuma 125, tapi gua upgrade ke 155 cc. Gitu. Jadi gua juga udah main ubahan dari mesin juga. Gitu. Vario 125 cuma di STNK doang. STNK doang. Nah. Tapi Mungkin tadi kan banyak part-part yang berkelas. Ini ya, boleh nanya nggak hal yang sensitif? boleh. Habisnya mau segini berapa? Sekitar 35-an kayaknya kan. 35-an. Ya, emang seperti tagline video
video-video motor plus modif sebelumnya lah ya. Namanya modif mah nggak ada habisnya. Ya betul, nggak ada habisnya. Tapi mau nanya nih, Ya. kalau modifikasi untuk ikut add-on nggak sih kayak gini? Sebenarnya sih untuk persyaratannya yang penting motor bersih, itu terus nggak banyak stiker, nggak banyak campur-campur warna, mungkin kayak misal velg belang, depan merah, belakang kuning gitu, nggak masuk. Yang penting sih motor bersih, simple. Racun banget nih modifikasinya nih. Iya. Kita lanjut lagi ke modifikasi selanjutnya. Nah, lanjut lagi nih. Ini sama siapa nih? Saya Agnes. Tadi kan kita ngeliat modifikasinya modif Vario yang agak baruan nih. Yap. Nah, yang ini 125 yang pertama nih. Iya, Tapi 125O. Kalau ngeliat modifikasinya, Yahut juga nih. Bisa jelasin nggak modifikasinya apa aja nih? Oh, modifikasi di motor ini yang pertama pasti repaint ya. Warnanya, warna aslinya tadinya putih biru. Saya terus ngelihat di jalan, ngelihat mobil Mercy, warna abunya, wah keren nih. Langsung cari-cari dapat, akhirnya repaint lah warna sama gitu. Kedua, main di suspensi. Pakai Ohlins nih. Pasti. Wah. Kayak apa ya? Ohlins tuh lebih enak aja sih. Terus buat looks juga kan. Aduh. Itu nggak ada lawannya, apalagi kalau yang ori ya. Waduh, iyalah anti kaleng-kaleng. Nanti kaleng-kaleng. Lanjut aja apa modifikasinya? Untuk muffler knalpot saya pakai Aero. Pakai Ini Aero tipe apa ya? Ini kalau nggak salah, saya lupa namanya. Tapi yang jelas ini khusus buat Honda 125i yang Eropa. Oh, SH ya? SH Iya, 125 ya? Eropa. Nah, kalau ngeliat knalpot ini tuh saya tuh jadi ingat sama modifikasi Vario di Vietnam tuh. Iya, Biasanya pakai benar. silencer panjang gitu ya. Leo Vins biasanya. Leo Vins, Iya, ini- Forward. Aero nih. Mantep Iya. banget nih. Velg juga udah pakai Vario Velg udah pakai Vario yang new, cuman di repaint aja. Terus untuk mesin pakai mesinnya PCX 150-nya Vietnam. Yang 153 cc. Iya. pol banget nih modifikasinya. nih. Iya. Habisnya berapa nih kira-kira nih? Ya 20 lah, 17 sampai 20 juta. Gila. Tapi hasilnya ini Iya. enak banget sih Motor dan kesayangan motor soalnya. kesayangan ya. Buat Iya. dipakai daily juga enak. Buat dipakai daily biar orang ngeliatnya juga nggak kaku lah, nggak nggak kaku. tua-tua banget. Bener banget. Jadi main polosan gitu, pas Iya. ngeliat detail-detailnya, Boleh juga. paham nih orang. Paham orang. Paham. Kita lanjut lagi nih ke modifikasi selanjutnya. Ini kan Vario semua tuh. Ada Aerox nih. Sama siapa nih? Mas Ferdi. Pertanyaan pertama, ini sorry nih ya. Ya. Modifnya apaan aja? Ya ini modif harian sih buat kerja aja sih. Cuman Ya. ya kelihatan simpel, clean sama clear kan bersih. Itu sih yang paling penting ya, motornya bersih. Bersih. Tapi kalau ngeliatnya emang mungkin ini lagi nunggu-nunggu racun dulu kali ini ya. Iya, nungguin cuan dulu. Lagi nungguin cuan dulu karena emang Aerox juga kan modifikasinya gila-gila tuh. Gila, parah. Itu ngeri-ngeri juga ini. Nah, ini mau nanya nih, kenapa sih anak-anak tuh senang pakai spion klik Thailand ini nih? Mungkin buat safety sih ya, lebih ke arah safety ya kan. Kalau misalkan pakai spion yang terlalu kecil, kadang kita ngeliatnya susah gitu sampai nunduk-nunduk gitu. Apalagi ini buat harian ya kan. Jadinya lebih safety aja sih, karena Iya. lebih safety. Terakhir nih, kita ngeliat modifikasi yang unik. Nah, lanjut lagi nih. Nama siapa nih? Rian Andi. Rian Andi nih. Modifikasinya, nih kalau buat teman-teman yang nggak terlalu ini kayaknya polosan, tapi ternyata ada banyak juga nih banyak. Bisa jelasin apa aja? Ya palingan pakai spion klik originalnya Thailand. Terus shock ISS juga, knalpot palingan kopi-kopian CMS lah. Oh, Siap. tapi itu emang knalpot yang suaranya enak sih. Bisa dengerin nggak suaranya kayak gimana? Boleh, siap. Coba. Ya, begini suaranya. Ala-ala Adem emang CMS. suaranya. Iya. Nah, Terus pelek juga ini ganti ya? ganti pakai yang kopi RCB lah. Oh, wah. Ya moga-moga nanti ada rezeki beli yang ori ya. Beli yang ori. Ini ada pertanyaan nih, kenapa sih anak-anak senang pakai ban yang soft kompon ukurannya 90/80 nih? Kalau itu paling sesuai selera juga sih ya dari anak-anaknya itu sendiri. Kalau saya sih milih ini karena nyaman aja dipakai. Ini depannya pakai Corsair 46, belakangnya Maxxis. Maxxis ya. Iya. Apalagi kan kalau ngeliat kaosnya nih, Matic Night Ride. Net ride. Seneng riding gitu emang pakai ban gini paling mantap ya. Paling oke sih. Paling Kalau oke. ini buat miring-miring dikit lah. Ya, itu emang Buat asik. miring-miring asik. Iya. Nempel banget soalnya. Tapi jangan miring-miringin sampai bablas ya. Oke, lanjut lagi. Balik lagi nih. Mungkin buat
kesimpulan aja nih. Tadi Ya. saya ngeliat-liat modifikasi motor yang saya dapat ya. Ya, Motornya yang jelas bersih. betul. Enak dipandang gitu kan, nggak ngebosenin, tapi pakai part-part yang berkualitas nih. Emang bener sih tadi yang ini emang motor buat daily, Iya, buat daily. dipakai enak. Nah, mungkin pertanyaan nih. Untuk modif kayak gini tuh mahal nggak sih sebenarnya sih? Kita untuk modifikasi tidak pernah yang namanya buat member-member kita push harus ganti perangkat ini, harus ganti aftermarket ini, enggak. Semua sesuai dengan kebutuhan dan rezekinya masing-masing. Cuma kebanyakan teman-teman yang tergabung dia masuk motor standar biasanya anak-anak biasa racun-racun. Ih, itu Akhirnya seiring waktu berjalan ya kita share-share mengenai part-part yang sama, cuma harganya bisa di bawah kita segala macam. Dan anak-anak di sini keuntungannya adalah ketika motornya ada yang mau diganti, biasanya part-partnya itu dilempar ke anak-anak dulu gitu. Jadi muter-muter dulu nih di anak-anak Yeah. gitu. Baru kalau misalnya udah mentok ya, maksudnya udah nggak bisa menampung anak-anaknya, arti kata dari COVID kayak gini kan rezeki masing-masing beda ya. Itu baru kita lempar ke media sosial. Kalau ngeliat motor-motornya sendiri ini kan kebanyakannya Vario, ada tadi Aerox 1. Kalau di media sosialnya ternyata banyak juga ya Iya, motor-motor di media People sosial banyak. Mungkin sebagian juga belum bisa datang ya. Nantilah Betul, kalau COVID udah kelar ya, kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, mungkin bisa ikut ridingnya juga. Benar. Bisa ikut media sosial itu di Boleh. Jadi gini, untuk agenda yang akan terlaksana itu kita ada acara night ride. Night ride itu jadi kita reading malam, terkoordinir dan dikawal oleh kepolisian. Dan kita juga mengajak teman-teman media untuk mengambil artikel karena acara ini bisa jadi setahun sekali dan peserta yang udah ikut di acara udah terhitung 327 peserta. ngumpul, tapi tetap kita social Tetap distancing. iya, tetap kita utamain program pemerintah yang harus kita jaga adalah pakai masker, dan masker itu kita bikin serempak semua. Serempak semua dengan kondisi barisan nanti yang kita teratur udah diarahin sama pihak kepolisian. Pokoknya night ride yang nanti akan lebih seru lagi deh. Gatel kan pengen modif kan. Nah, oke, sekian dulu aja videonya. Makasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif. Jangan juga lupa main ke Instagram kita di motorplusonline.com. Sekarang Firdaus. Sampai jumpa.